Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Fania Yasmin, NIM 204222057 dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Rombel B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah moderasi beragama. Untuk soal yang pertama, mengapa moderasi beragama penting untuk dipelajari? Karena keragaman dalam beragama itu saya tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas. Menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Orang yang ekstrim tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya saja, seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-aksi eksploitatif atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi cenderung tidak seimbang, cenderung ekstrim dan berlebih-lebihan. Jadi, selama hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negara dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir. Kebenaran menjadi beranak pinak. Sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya saja, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia saja, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia,
Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat. Beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita jika dibiarkan tumbuh dan berkembang. Selain dari 3 poin besar di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga. Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Masing-masing agama niscaya memiliki kecenderungan agama yang mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Kesamaan nilai moderasi ini juga yang kiranya menjadi energi yang mendorong terjadinya pertemuan bersejarah dua tokoh agama besar, yaitu Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad El-Tayeb pada 4 Februari 2019 lalu. Pertemuan tersebut telah menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan yang diantaranya pesan utamanya menegaskan bahwa musuh besar kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan seperti perang, intoleransi, serta rasa benci di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Sejumlah peristiwa kekerasan di berbagai negara menegaskan betapa ekstremisme dan terorisme bukan monopoli satu agama dan tidak mendapatkan tempat dalam agama manapun. Ancaman teror dan kekerasan sering lahir akibat adanya pandangan, sikap, dan tindakan ekstrim seseorang yang mengatasnamakan agama. Pada saat yang sama, sikap moderat yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan dapat muncul dari siapa saja tanpa melihat afiliasi agamanya. Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Itu mengapa kita perlu moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, ataupun masyarakat, dan dalam kehidupan sama manusia secara keseluruhan. Lebih dari itu, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia.
Moderasi beragama mengajak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, kelompok beragama yang ultra konservatif dan liberal, untuk sama-sama mencari persamaan dan titik temu di tengah, menjadi umat yang moderat. Salah paham moderasi beragama. Moderat adalah sebuah kata yang sering disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak tangguh pendirian atau tidak serius, atau juga tidak bersungguh-sungguh. Untuk soal yang nomor 2, yaitu paparkan sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib. Di dunia kampus adalah dunia bebas yang memberi kebebasan akademik, sehingga kampus menjadi tempat lahirnya berbagai pemikiran-pemikiran besar dan ideologi besar dunia. Karena itu perbedaan pandangan atau pemikiran di dunia kampus adalah sesuatu hal yang biasa. Justru ketika dunia kampus tidak lagi melahirkan perbedaan pendapat, maka fungsi kampus itu telah mati. Belum lagi ada proses di mana radikalisme bisa jadi produk komodifikasi isu politik yang ujung-ujungnya justru melahirkan Islamofobia. Permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian dari mahasiswa perguruan tinggi. Terlepas dari itu, konteks radikalisme agama atau bukan adalah lahirnya sikap eksklusivisme yang muncul dari dunia kampus. Mahasiswa mulai tidak inklusif, baik itu karena paham keagamaan atau karena keasikan mabuk dengan teknologi media sosial. Mereka mulai jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sikap eksklusif akan melahirkan sikap egoistik yang mengabaikan kebersamaan. Ini lebih parah kalau sikap eksklusif justru disebabkan oleh paham keagamaan, karena sikap eksklusif dan berpikir sepihak sesungguhnya telah mengingkari mahasiswa sebagai mahasiswa sebuah perguruan tinggi yang disebut universitas. Bukankah universitas merupakan simbol dan tuntutan para mahasiswa untuk berpikir lebih universal? Untuk soal yang nomor 3, siapa 5 ahli moderasi beragama di Indonesia? Yang pertama ada Profesor M. Quraish Shihab, lahir di Sindendreng, Merapang pada tanggal 16 Februari 1944 sebagai guru besar bidang tafsir Al-Quran. Menurut Quraish Shihab, moderasi beragama dalam konteks Islam sebenarnya sulit didefinisikan. Hal itu karena istilah moderasi baru muncul setelah maraknya aksi radikalisme dan ekstremisme. Pengertian moderasi beragama yang paling mendekati dalam istilah Al-Quran yaitu wasatiyah. Wasat berarti pertengahan dari segala sesuatu, karena ini juga berarti adil, baik, terbaik, paling utama. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang dijadikan sebagai titik tolak moderasi beragama. Ada 3 kunci pokok dalam penerapan wasatiyah ini, yaitu pengetahuan yang benar, emosi yang terkendali, dan kewaspadaan. Tanpa ketiga hal ini, wasatiyah akan sangat susah, bahkan mustahil untuk diwujudkan. Yang kedua ada Profesor Komarudin Hidayat, lahir di Magelang pada tanggal 18 Oktober 1953 sebagai guru besar bidang ilmu filsafat Islam. Menurut Komarudin Hidayat, pengertian moderasi beragama muncul karena ada 2 kutub ekstrim, yaitu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan terlalu terpaku pada teks dan cenderung mengabaikan konteks, sedangkan ekstrem kiri cenderung mengabaikan teks. Maka moderasi beragama berada di tengah-tengah dari 2 kutub ekstrim tersebut, yaitu menghargai teks tetapi mendialogkannya dengan realitas kekinian. Dalam konteks pendidikan Islam, moderasi ini berarti mengajarkan agama
bukan hanya untuk membentuk individu yang soleh secara personal, tetapi juga menjadikan paham agamanya sebagai instrumen yang menghargai umat agama lainnya. Yang ketiga ada Profesor Azumadi Azra, lahir di Padang pada tanggal 4 Maret tahun 1955 sebagai guru besar sejarah Islam. Menurut Azumadi Azra, moderasi beragama di Indonesia yang sangat terlihat adalah umat Islam. Pengertian moderasi beragama dalam konteks umat Islam kemudian disebut Islam wasatiyah. Kondisi moderasi beragama di Indonesia saat ini sudah mapan dengan adanya Islam wasatiyah. Artinya dalam memahami agama tidak banyak masyarakat Indonesia yang ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Keunikan dari moderasi Islam Indonesia adalah umat Islam sebagai mayoritas, tapi pemimpin dan ulamanya menerima 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini yang kemudian membuat peneliti Eropa terheran-heran mengapa umat Islam Indonesia tidak menjadi Islam padahal Islam mayoritas. Moderasi Islam Indonesia senantiasa dijunjung dan dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. NU dengan gagasan Islam Nusantaranya sejalan dengan Islam Wasatiyah, begitu pula dengan Muhammadiyah dengan gagasan Islam berkemajuannya yang merupakan Islam Wasatiyah juga. Yang keempat ada Dr. Andes Lukman Hakim Saifuddin, lahir di Jakarta pada tanggal 25 November tahun 1972 sebagai Menteri Agama pada tahun 2014 sampai 2019. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, dalam istilah moderasi beragama harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara kita beragama. Hal ini karena agama sudah pasti moderat. Hanya saja ketika agama membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang terbatas dan relatif. Agama kemudian melahirkan aneka ragam pemahaman dan penafsiran. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dalam paham keagamaan yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Moderasi beragama seperti istilah moderasi Islam. Agama tidak perlu dimoderasikan lagi, namun cara seseorang berislam, memahami Islam, dan mengamalkan Islam yang senantiasa harus dijaga pada koridornya yang moderat. Ada 2 poin penting dalam melihat moderasi Islam. Pertama, senantiasa adil, yakni memosisikan diri ke tengah, tidak condong ke salah satu sisi. Dalam konteks beragama, seseorang harus adil, melihat berbagai sudut pandang berbeda asalkan masih dalam koridor moderat. Jika mengarah ke sudut pandang ekstrim, maka itu tak bisa ditoleransi. Yang kedua, keseimbangan. Banyak kalangan yang mencoba untuk menafsirkan ajaran agama supaya bisa menjadi pedoman kehidupan manusia. Akan tetapi, keterbatasan manusia menyebabkan upaya penafsiran tersebut tidak sempurna, sehingga muncul sudut pandang berbeda dalam penafsiran agama. Yang terakhir adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam konteks moderasi beragama menyatakan bahwa agama itu adalah cenderung rohani atau berpaling dari nafsu, yang naik ke angkasa, kesempurnaan yang suci, yang bersih dari tawanan benda-benda. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang beragama ialah orang yang jiwanya menghadap Allah dan berpaling dari lainnya, bersih, tidak dipengaruhi oleh lain-lainnya. Oleh karena itu, hakikatnya agama berada dalam hati manusia. Bukti atau tanda orang yang beragama dapat dilihat pada lahirnya faham yang demikian sesuai dengan agama fitrah. Untuk soal yang terakhir, nomor 4, yaitu materi moderasi beragama apa yang kamu sudah ketahui atau kamu kuasai. Yang pertama ada toleransi, lalu ada anti kekerasan,
penerimaan terhadap tradisi dan komitmen kebangsaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.